Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nisi Safitri dengan NIM 3219143. Saya berasal dari kelas EID semester 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi mikro syariah. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu ekonomi syariah. Ekonomi syariah juga bisa disebut oleh orang itu ekonomi Islam. Di mana ekonomi Islam ini adalah ekonomi yang mana pelaksananya itu sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Di sini juga kita akan membahas tentang permasalahan dalam ekonomi, di mana juga dilandaskan menurut syariat Islam. Selanjutnya adalah kerangka teori ekonomi mikro syariah. Tidak jauh berbeda dengan ekonomi mikro konvensional, ekonomi mikro syariah juga membahas tentang ekonomi mikro yang berkaitan dengan pengalokasian pendapatan rumah tangga dan pelaku ekonomi. Namun perbedaannya, ekonomi mikro syariah ini teorinya itu lebih mencakup antara norma yang berlaku di Islam ataupun moral yang berlaku di Islam. Jadi dalam pengalokasian pendapatan rumah tangganya lebih sesuai dengan standar perekonomian Islam atau sesuai dengan norma dan moral yang ada di dalam Islam. Baiklah, untuk poin yang ketiga yaitu rancang bangun ekonomi mikro syariah. Rancang bangunan di Islam yaitu perekonomian itu sesuai dengan ajaran Islam. Dan kenapa sih kita penting untuk belajar ekonomi mikro syariah ini? Di mana dalam pembelajaran ekonomi mikro syariah ini kita diharuskan atau kita harus memanfaatkan suatu hal yang terbatas dengan hasil yang maksimal, yaitu tapi sesuai dengan ajaran Islam. Dan di dalam melakukan perekonomian, di dalam hal kecil seperti per individu, kita menggunakan sifat-sifat seperti memiliki akidah, yang kedua adil, yang ketiga kenabian. Dan kenabian ini seperti jujur, amanah, dapat dipercaya atau bertanggung jawab, serta dalam pemasaran kita terbuka atau tidak ada kelicikan di dalam sistem jual beli. Selanjutnya adalah poin yang terakhir, yaitu pelaku ekonomi mikro syariah. Yang pertama adalah rumah tangga, yaitu seseorang atau faktor produksi yang menciptakan suatu barang atau jasa yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu perusahaan, yaitu suatu badan organisasi yang diciptakan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang bertujuan untuk menciptakan barang atau jasa. Yang ketiga yaitu pemerintahan. Pemerintahan yaitu berfungsi untuk menjaga kestabilan ekonomi atau bertugas untuk keamanan berjalannya suatu perekonomian. Sekianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Sabriani Tanjung dengan NIM 3219144. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Yang pertama kita akan membahas tentang 1. Pengertian ekonomi mikro syariah. Menurut beberapa ahli, ada 3 bagian pendapat para ahli, yaitu 1. Menurut M. Manan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dan yang kedua, yaitu menurut Profesor Dr. Zainuddin Ali, pengertian ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang mengatur perekonomian umat manusia. Dan yang ketiga, yaitu menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah itu sendiri adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa
Pengertian ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam, Al-Quran, dan hadis yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia, menjaga kelangsungan hidupnya. Kemudian bagian kedua yaitu kerangka teori ekonomi mikro syariah, di mana kerangka teori ekonomi mikro syariah sendiri seperti bisa kita lihat pemasaran strategi, pemasaran syariah, penjualan pakaian. Dari tiga kerangka tersebut dapat dikatakan bahwa di dalam setiap usaha dagang, baik dalam industri atau apapun, sudah tentu dibutuhkan adanya strategi pemasaran konvensional maupun syariah, karena dengan adanya strategi pemasaran yang mampu tentu akan dapat meningkatkan penjualan pada toko tersebut. Baiklah, kemudian yang ketiga adalah rancangan bangunan ekonomi mikro syariah. Sebelum kita mempelajari teori ekonomi mikro syariah, kita perlu untuk mengetahui rancangan pembangunan ekonomi mikro syariah. Hal ini diperlukan agar mengetahui gambaran tentang landasan-landasan pada ekonomi mikro syariah. Dalam ekonomi Islam, setiap tindakan ekonomi pada manusia akan didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyimpang dari syariat akan dilarang karena bisa menyebabkan kemudaratan bagi umat manusia. Dengan mengetahui rancangan bangunan ekonomi Islam, diharapkan dapat memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh secara singkat tentang ekonomi Islam yang terdiri atas atap, tiang, dan landasan. Terdapat banyak faktor yang membentuk suatu sistem ekonomi, seperti ideologi, nilai-nilai yang dianut, kebudayaan, sistem politik, keadaan alam, sejarah, dan lain-lain. Sistem ekonomi juga didasarkan pada pemikiran konsep atau teori ekonomi tertentu yang diyakini kebenarannya. Ekonomi mikro syariah atau ekonomi yang berbasis syariah belakangan ini semakin diminati. Pengetahuan mengenai hal ini dirasa penting agar masyarakat semakin mengenal ekonomi Islam sebagai alternatif untuk memecahkan masalah ekonomi secara global dan untuk mencapai kebahagiaan spiritual, karena aktivitas ekonominya dapat sekaligus bernilai sebagai ibadah. Kemudian yaitu keempat, perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi mikro syariah adalah tidak adanya sikap hidup yang berlebih-lebihan atau boros, dan tidak pula kikir atau israf, melainkan ada di tengah-tengah yang berlandaskan kebutuhan bukan karena keinginan seseorang. Baiklah, itulah presentasi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmidatu Anissa, NIM 321946, ingin memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah yang berjudul Ruang Lingkup Ekonomi Mikro Syariah. Yang A, pengertian ekonomi mikro syariah. Ekonomi mikro syariah merupakan sebuah keputusan yang dapat diambil oleh tiap kegiatan ekonomi dengan memasukkan batas-batas syariah sebagai variabel utama. Dalam kegiatan ekonomi selalu diilhami oleh nilai-nilai keislaman. Yang B, kerangka teori ekonomi mikro syariah. Tugas pokok ilmu ekonomi merupakan pengembangan tentang penggambaran keadaan yang sesungguhnya. Lingkup ekonomi mikro Islam merupakan perilaku produsen, perilaku konsumen, serta perilaku pasar. Teori ekonomi mikro dikenal juga dengan istilah teori dengan terbentuknya harga, yang mana ekonomi yang menitik beratkan masalah-masalah ekonomi dalam skala besar seperti negara atau provinsi.
C. Rancang bangun ekonomi mikro syariah. Teori dibangunnya rancang bangun ekonomi mikro syariah. Ekonomi mikro sebagai teori yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi secara individual dari sudut pandang hubungan antara produksi, konsumsi, harga, permintaan, dan penawaran. Teori ini dibangun untuk menerangkan dari fenomena yang terjadi dalam suatu waktu dengan menggunakan hukum-hukum dasar dan beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Hukum-hukum dasar ekonomi tetap digunakan asalkan hukum dasar tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariah. Salah satu tujuan ini yaitu solusi yang akan menguntungkan kita dan kita tidak menzalimi orang lain. Yang D. Pelaku ekonomi mikro syariah. Pelaku ekonomi merupakan lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Dia ada 3 golongan pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga keluarga, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan menggunakan dan menghabiskan nilai guna dari suatu barang dan jasa. Yang kedua, rumah tangga perusahaan, berperan untuk melakukan kegiatan produksi maupun distribusi dalam kegiatan ekonomi seperti menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen. Yang terakhir, rumah tangga pemerintah, yaitu menjalankan kegiatan ekonomi dengan motif sosial, yaitu mencari penghasilan untuk kepentingan umum. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Hidayat, NIM 3219447, akan mempresentasikan materi pertemuan pertama, yaitu ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Yang pertama itu pengertian ekonomi syariah. Pengertiannya yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia ini sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang B, kerangka teori ekonomi mikro syariah. Yang pertama itu pengertian ekonomi syariah. Kehadiran ekonomi mikro syariah sebagai salah satu cabang ekonomi mikro yang tidak terlepas dari sepak terjang ekonomi mikro konvensional. Tidak jauh berbeda dengan ekonomi mikro konvensional, ekonomi mikro syariah juga menitik beratkan pembahasan pada masalah-masalah dalam hal kecil seperti pengalokasian pendapatan yang dilakukan oleh rumah tangga, penentuan tingkat konsumsi dan produksi dari pelaku ekonomi. Yang kedua, teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil, berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisisnya. Terus selanjutnya, rancang bangun ekonomi mikro syariah. Dalam ekonomi Islam, dalam bahan bangun itu ialah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan tradisi pemikiran yang telah dikembangkan oleh para ulama. Terus selanjutnya
Selanjutnya yang D, pelaku-pelaku ekonomi syariah. Yang pertama itu rumah tangga. Rumah tangga adalah sebagai pemilik faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian sektor. Ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga kerja usahawan. Selain itu, sektor ini memiliki faktor-faktor produksi yang lain, yaitu barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. Yang kedua yaitu perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa. Yang ketiga yaitu pemerintah. Yang maksud dengan pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Badan-badan itu seperti termasuk sebagai departemen pemerintahan, badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral, parlemen, pemerintah daerah, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Nah, itulah presentasi dari saya. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Mustika, NIM 321948, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas EI 7D. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi mikro syariah. Ekonomi mikro syariah juga menitikberatkan pembahasan pada masalah-masalah dalam kecil seperti pengalokasian pendapatan yang dilakukan oleh rumah tangga, penentu tingkat konsumsi, dan produksi dari para pelaku ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain, kehadiran ekonomi Islam mencoba menjawab berbagai kekurangan yang ada pada ekonomi mikro konvensional. Ekonomi mikro syariah adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana dan kenapa sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi yang dibatasi oleh syariah, termasuk faktor moral ataupun norma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori yang ada dalam ekonomi mikro syariah. Teori ekonomi mikro syariah diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Pembahasan ekonomi mikro syariah yakni faktor moral dan norma yang terangkum dalam tatanan syariah dan ikut menjadi variabel penting yang perlu dijadikan sebagai analisis. Ekonomi mikro syariah sendiri menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh unit ekonomi dan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Dalam ekonomi mikro syariah sendiri, bahwa basic ekonomi atau variabel-variabel ekonomi hanya memenuhi segi necessary condition, sedangkan moral dan tatanan syariah akan memenuhi unsur-unsur sufficient condition dalam ruang lingkup pembahasan ekonomi mikro. Selanjutnya yang ketiga, saya akan membahas tentang rancang bangun ekonomi mikro syariah. Dalam ekonomi syariah, bahan bangunan itu adalah ajaran Islam itu sendiri yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan tradisi pemikiran telah dikembangkan oleh para ulama, filsuf, dan tindakan-tindakan para pemimpin Islam, seperti para sahabat dan pemimpin-pemimpin berikutnya yang dicatat dalam sejarah perkembangan perekonomian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pelaku-pelaku ekonomi mikro syariah. Ada 3. Yang pertama, rumah tangga merupakan pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dan faktor ini merupakan penyedia tenaga kerja. Yang kedua yaitu perusahaan merupakan sebuah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau sekumpulan orang. Sedangkan yang ketiga yaitu pemerintahan bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan itu tersendiri. Kemudian yang terakhir, setelah kita mengetahui ruang lingkup dari ekonomi mikro syariah, tentunya kita harus mengetahui seberapa penting sih belajar ekonomi mikro syariah. Pentingnya belajar ekonomi syariah dikarenakan ekonomi mikro syariah ini membahas faktor moral dan atau norma yang tersangkut dalam tatanan syariah akan ikut menjadi variabel penting dan akan menjadi salah satu alat analisis. Ekonomi mikro syariah merupakan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Jadi, dalam ekonomi mikro syariah,
Dasar-dasar ekonomi hanya memenuhi segi moral dan tatanan syariah. Mungkin itu penjelasan tentang ruang lingkup ekonomi syariah saya kali ini. Kita akan next di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.